Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengkritik sebuah sastra yang bermuatan kritik sosial dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Novel Orang-Orang Biasa adalah novel ke-10 karya Andrea Hirata. Novel-novel Andrea Hirata sebelumnya kebanyakan bercerita tentang pendidikan dan kehidupan orang pinggiran. Namun, dalam novel Orang-Orang Biasa, Andrea Hirata menghadirkan isi cerita yang sedikit berbeda, yaitu mengandung unsur kriminal. Andrea Hirata memilih judul tersebut karena adanya korelasi dengan isi cerita di dalamnya. Dalam karya-karyanya, termasuk OB, Andrea Hirata selalu mengedepankan aspek Belitung sebagai suatu daerah terpencil dengan keunikan budaya tertentu. Dalam hal ini, etnik Melayu. Masalah-masalah yang dihadapi daerah terpencil khususnya pendidikan dilahirkan lengkap dengan detail latar dan ungkapan-ungkapan khas etnik tersebut. Isi novel Orang-Orang Biasa menceritakan rasa kepedulian ke-10 sekawan terhadap pendidikan seorang anak. Kurangnya kepedulian dari masyarakat Belitung dan pihak-pihak berkuasa terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak menjadikan masalah utama dalam novel Orang-Orang Biasa ini. Berbagai cara dan usaha telah ditempuh, yakni mencari pinjaman uang pada keluarga, kawan-kawan, pada koperasi, dan bank manapun, serta dari pihak universitas hanya memberikan keringanan sebesar 1 juta. Anak-anak orang kaya tersebut berebut mencari beasiswa sehingga tidak ada peluang untuk anak-anak yang membutuhkan agar bisa mendaftar. Perjuangan seorang ibu untuk membahagiakan anaknya, apapun dilakukan termasuk melakukan tindak kriminal perampokan yang direncanakan bersama teman-teman lainnya. Tindakan perampokan tersebut berhasil dilakukan, namun yang terjadi, uang hasil rampoknya tersebut tidak dapat digunakan sebab uang tersebut haram baginya. Uang tersebut dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Kemudian 10 kawanan tersebut berhasil atau sepakat untuk meminjam. Nah, dalam mengkritik novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali representasi realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas budaya, politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Nah, langsung saja masuk kepada kritik sosial dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Yang pertama ada kritik terhadap sikap ketidakadilan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, di dalam novel Orang-Orang Biasa, pengarang menyampaikan kritik atas sikap ketidakadilan pemerintah dalam menangani masalah akses dan sistem pendidikan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Belantik. Digambarkan pada tokoh Dina yang harus terpaksa berhenti sekolah SMA karena keterbatasan ekonomi. Ia melanjutkan usaha ayahnya, yaitu berjualan mainan anak-anak, hingga ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pedagang kaki lima, hingga mempunyai anak dan anak-anak tersebut dikadar oleh ibunya untuk melanjutkan usaha keluarganya. Yang kedua, ada kritik terhadap sikap ketidakpedulian sosial masyarakat dan pihak-pihak berkuasa kepada masyarakat miskin. Novel Orang-Orang Biasa menggambarkan kepedulian di Belantik sangat rendah. Mereka saling acuh dan meremehkan masyarakat miskin. Tak adanya kepedulian manusia yang hidup di Belantik digambarkan dalam novel Orang-Orang Biasa ketika Aini dan ibunya meminjam uang untuk keperluan pendaftaran masuk kuliah kedokteran. Tidak ada seorang pun dan pihak manapun yang mau memberikan pinjaman kepada ibu dan anak tersebut lantaran hanya bekerja sebagai pedagang kaki lima. Kritik yang ketiga yaitu kritik terhadap penyalahgunaan jabatan para pejabat pemerintah demi kepentingan pribadi. Tindakan para pemimpin yang arogan dan tidak berwibawa disebabkan oleh kekuasaan atau wewenang yang nyai namun tidak dilaksanakan dengan benar. Pimpinan justru menyalahgunakan wewenang mereka untuk bertindak yang tidak seharusnya kepada masyarakat, seperti banyak pejabat pemerintah yang korupsi. Hal itu terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan nasib rakyatnya. Penyalahgunaan jabatan yang tidak semestinya dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Jabatan yang harusnya menjadi tanggung jawab besar yang harus diemban malah digunakan untuk
kepentingan pribadi. Hal tersebut digambarkan pada tokoh trio Bastardin yang melakukan korupsi uang rakyat dan melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan jabatan yang telah dimilikinya. Kritik yang keempat yaitu kritik terhadap tindakan penyuapan kepada pihak yang berwajib untuk memperlancar semua urusan dan bisnis. Tindakan penyuapan dilakukan terhadap aparat penegak hukum yaitu Inspektur Abdur Rojali sebagai seorang polisi yang jujur dan taat pada aturan. Suatu ketika kejujurannya diuji dengan bertemunya pihak yang ingin menyuapnya dengan tujuan agar kegiatan bisnis barang mewahnya berjalan dengan baik dan lancar. Melalui seorang perempuan cantik, dua pebisnis tersebut berusaha menyuap inspektur ketika sedang minum kopi setelah usai jam dinasnya. Namun yang terjadi selanjutnya, inspektur kecewa dan sedih atas perlakuan mereka yang menyuapnya. Kemudian dikembalikan uang tersebut tanpa mengambil serupiah pun. Percobaan penyuapan atau penyogokan terhadap inspektur terjadi ketika putri sulungnya yang sangat ingin masuk sekolah perawatan karena gagal mengikuti tes. Kemudian seorang guru berusaha menawarkan kesempatan agar ia tetap bisa diterima masuk sekolah tersebut dengan cara membayar uang muka 9 juta. Percobaan penyuapan dilakukan oleh seorang kepala sekolah melalui guru agar anak inspektur tersebut diterima ke sekolah keperawatan. Kepala sekolah mengira bahwa inspektur tersebut memiliki gaji yang cukup dan penghasilan yang besar karena jabatan sebagai pejabat. Namun inspektur tetap pada pendiriannya untuk bersikap jujur dan memilih mencoba mengikuti tes tahun depan. Sikap inspektur hanya sebagian kecil dari pejabat tinggi yang lain. Masih banyak atau mungkin malah bertambah banyak para pejabat pemerintah yang masih mempertimbangkan urusan pribadi mereka daripada tugas yang diemban kepada mereka. Kepala sekolah berusaha menghalalkan segala cara dengan berusaha menyogok dan menggunakan jabatan inspektur sebagai alat. Kritik yang selanjutnya yaitu kritik terhadap masyarakat yang mempercayai adat istiadat yang mempercayai anggapan mistik. Kebiasaan masyarakat Melayu yang masih kental dengan mitos dan tahyul pada masyarakat Belantik digambarkan pada tokoh trio Bastardin dan duo Baron yang merupakan kelompok perundung yang berbahaya dan nekat. Ia selalu memukuli dan menindas sulut atas dasar rupa yang sangat aneh. Percaya terhadap anggapan mistis segelintir orang-orang di tanah Melayu bahwa semakin macam setan wajah seseorang, maka semakin macam pula tabiatnya. Orang yang berwajah seperti setan tersebut menurut anggapan trio Bastardin dan duo Baron adalah hal yang terkutuk dan membawa sial bagi masyarakat di daerah kampung sehingga harus dimusuhi dan bahkan diusir dari kampung tersebut. Nah, itulah tadi kritik saya terhadap sebuah karya sastra yang bermuatan kritik sosial dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.